Halo Selebtubers, Verrell Bramasta kembali menjadi topik hangat di dunia maya. Kali ini bukan karena perannya di layar kaca ataupun soal Natasha Wilona, tapi karena kehadirannya sebagai delegasi Indonesia di konferensi Parlemen Asia Pasifik di Bangkok beberapa waktu lalu. Setelah resmi dilantik sebagai anggota Dewan, putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu berkesempatan hadir di forum internasional bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya. FYI nih guys, forum internasional tersebut membahas tantangan kesehatan yang dihadapi di kawasan Asia Pasifik pasca pandemi COVID-19. Pertemuan itu juga membahas bagaimana parlemen dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Tak lupa nih guys, kakak Atalan Naufal itu pun mengunggah momen bersejarah ini di akun Instagram pada 2 Desember lalu. Dalam keterangan captionnya, Verrell menyampaikan rasa syukur atas pengalaman pertamanya berbicara di forum internasional menggunakan bahasa Inggris. Sontak nih guys, postingan Verrell ini segera menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang memuji kemampuan public speaking dan kefasihannya dalam berbahasa Inggris. Namun, tak sedikit pula yang menyoroti isi pidatonya yang dianggap terlalu normatif dan minim substansi. Kayak ketua OSIS lagi rapat. Sindiran seorang netizen merujak pada gaya penjelasan Verrell yang dinilai berputar-putar tanpa inti yang mendalam. Our beautiful and graceful master ceremony. Distinguished delegates, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. First and foremost, let me say my welcome in Thai, Sawadika. My name is Verrell Bramasta from the National Media Party of Indonesia, currently representing the House of Representatives of the Republic of Indonesia. So ladies and gentlemen, when we talk about this era of digitalization, we talk about technological wave, and we talk about technological advancements. And with that, it changes the way nations interact and also how we perceive information, both regionally and also globally. Having said that, when we talk about technological wave, we talk about social media. Social media has become a fifth pillar in democracy and a fifth power in the country. So it has transformed from becoming a platform of self-expression and self-development into a very progressive and also effective tool for diplomats and diplomatic actors. Nowadays, it is very easy to spread fake news as fast as a virus, and nonetheless, it is as dangerous. Like what my chairman said earlier before, us here in Indonesia, we come from a large, almost 280 million people in our country, boasting over 17,000 islands. So we have a little bit of an idea on how difficult it is to maintain misinformation, disinformation, hoax, and propagandas under normal circumstances, let alone during times of pandemics where lives are at stake. So ladies and gentlemen, us here from Indonesia, we urge every member of parliament here to boost not only critical thinking, but also digital literacy, digital skills, and media literacy. Why is that? In order for us to work together and make the people better in comprehending and knowing about the information that's been flown in the country. And so when we talk about your first question, what are the government's action that has been done during COVID-19? If we take a look at Indonesia as an example, the Ministry of Communication and Information did many methods to tackle this issue, two of which in particular I would like to discuss. Number one is the utilization of social media. So where we have official media accounts that regulates and spread accurate information towards communities on a daily basis. And also is a system called COVID-19 Task Force. So we monitor and we also cross-check the data that's been flown around in communities, and we educate the people whether it is true, hoax, propagandas, or whether it is a misinformation. Speaking of technology, we must speak about AI, artificial intelligence. And what is artificial intelligence? It is the replication of human intelligence using machines. So when we talk about AI, Indonesia's actually been using AI for quite some time, although it is still not perfect. There are still bias and misinformation that's being input, and also it means the outcome can cause some anomalies. But in here, the keyword is data accuracy. So we need to work together to create better data in order to be inputted into the AI. And lastly, us here from Indonesia, we are very hopeful that through regional conferences like this, we can elevate our parliamentary relationships and also empower three things: empower the citizens, raise awareness, and also increase the readiness of the people
in facing future challenges such as pandemics in the future. Hopefully it won't happen. Lastly, for me, let me end today's presentation in Indonesian. Terima kasih banyak. Salam cinta dari Indonesia. Kapunka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cinta means love. Did he just say cinta? Yeah. Thank you. My goodness. So where do I go now from there? Berdasarkan pantauan nih guys, pidato Farrell sebenarnya mengangkat isu penting seperti literasi digital dan bahaya penyebaran hoaks terutama di era pandemi. Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk melawan penyebaran informasi palsu, meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan data. Namun nih guys, beberapa warganet merasa bahwa apa yang ia sampaikan lebih banyak berputar pada permukaan tanpa menukik ke dalam solusi konkret. Meski begitu, ada juga yang tetap mengapresiasi keberanian Farrell berbicara di panggung internasional. Kemampuan Farrell menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri dianggap sebagai langkah penting untuk mewakili Indonesia di forum global. Bahkan, ada juga yang menyebut Farrell layak menjadi seorang wakil presiden di masa depan. Langkah Farrell terjun ke dunia politik tentu saja bukan hal mudah. Ia harus meninggalkan dunia entertain yang selama ini telah membesarkan namanya. Tapi, jalan takdir menuntunnya untuk fokus mengejar cita-citanya maju ke dunia politik dan mengabdi untuk masyarakat. Sebagai bentuk komitmennya, mantan Natasha Wilona itu bahkan memutuskan untuk tidak menerima gaji sebagai anggota DPR selama 1 tahun. Di samping itu pula guys, ia pun bersyukur langkahnya ingin menjadi politisi mendapat banyak dukungan dari keluarga, terutama sang ibunda Vena Melinda serta ayahnya Ivan Fadila. Rasa syukur yang sama juga mengalir dari Vena Melinda sang ibu yang sangat bangga dengan pencapaian sang putra yang kini sudah menjadi seorang anggota DPR. 1, 2. Makasih ya, Pak Farrell ya, makasih ya. Tes ya. Taruh. Bulan ke Cibinong dulu dia, rapat deh. Jadi bikin pisah tadi ke hotel terus tiba-tiba ke Bandung. Siapa itu El? Ya El, tuh El. Coba itu sama kakak gitu. Ini deh. Kamu lihat ini. Yang lain belum datang ya? Belum. Tahun ini adalah yang pasti kepingin menjalankan tugas baru sebaik-baiknya karena itu yang menjadi beban pikiran dan di hati saya selama ini ya. Jadi benar-benar ingin memantaskan diri dan juga melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kalau untuk diri saya pribadi sih alhamdulillah kalau hal materi udah tidak lagi yang saya kejar. Lebih pentingin mungkin ya kalau bisa ada pendamping yang bisa menyempurnakan kehidupan dan juga ibadah ingin banget. Ada yang datang. Belum tahu nih jujur belum Masih bisa belum lihat kelihatan. siapapun yang datang cuma Oh berarti ada yang karena ini surprise Mbak, udah ya? pelantikannya kapan sih Pak? Udah lagi ya? Tanggal berapa? insya Allah 1 Oktober jadi teman-teman media boleh kamu ya yang datang masuk ke dalam pokoknya datang lah. Kak, ini kan Mama udah berkecimpung duluan ya di dunia politik. Ada nggak sih setiap hari belajar ya kan? Praktek itu kan beda sama teori ya. Betul. Minta wajangan Mama nggak sih? Justru mungkin itu salah satu privilege atau keberuntungan yang saya miliki gitu. Banyak orang di luar sana bisa belajar teori tentang ilmu politik, tapi begitu praktek saya memiliki sosok ibu yang juga mungkin panutan yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia legislatif. Saya melihat betul bagaimana kerja Mama Vena di dunia
dunia politik itu benar-benar terjun langsung ke tengah masyarakat, benar-benar memberikan dana aspirasi, dana riset itu disalurkan betul sampai ke konstituen-konstituen dan melihat bagaimana banyak kehidupan masyarakat yang bisa diubah dan disentuh oleh Mama Vena, dan itu yang jujur menggerakkan saya dari awal. Dari kecil awalnya dipaksa bahkan, jadi setiap kali Mama turun ke dapil itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ke Jawa Timur. Waktu itu saya melihat bagaimana Mama bantu program-program yang pro-rakyat untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa gitu, dan itu yang saya lihat. Ya insya Allah kalau melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan banyak masyarakat yang mungkin dari ke Feral kayaknya sekarang lebih Ya, kalau yang hari ini Instagram aku dari Vero baru lahir sampai umur berapa tuh posting. Ya bangga lah, pasti bangga lah. Ya pokoknya tiap hari doain Vero asal mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan sebentar lagi insya Allah jodohnya dikasih sama Allah. Nah, doa dari orang tua kan jodoh nikah. Kakak sendiri kenapa sih struggle-nya sampai sekarang masih kayaknya belum nemu yang klik gitu, Kak? Itu kali ya, namanya jodoh, rezeki maut kan rahasia Allah. Mungkin selama ini Allah udah lancarkan di karir, Allah lancarkan di hal-hal yang aku lakuin, tapi mungkin kalau untuk karir itu disimpan untuk yang paling terakhir kali. Mungkin aku harus lebih banyak memantaskan diri menjadi pribadi lebih baik lagi, biar jodohnya insya Allah cerminan diri Allah. Amin. Mama sendiri kalau hari ini datang sama mantu itu kayak apa? Kak, Amin, pokoknya didoain ya. Terlepas dari kritik, kehadiran Feral di konferensi ini berhasil menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam dunia politik. Tapi dengan catatan nih guys, harus siap menghadapi ekspektasi yang tinggi dari publik. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Yuk komen di bawah ini ya.